Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu 3 honorer kategori ini dipastikan lolos P3K tahun 2024 walaupun tidak lulus seleksi ASN. Asalkan untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kesejahteraan kalangan honorer kian di depan mata. Pemerintah resmi membuka seleksi P3K 2024 per 1 Oktober lalu. Pemerintah juga telah menentukan 3 kelompok utama pelamar yang mendaftar prioritas dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Pendaftaran seleksi ini masih terbuka sampai 20 Oktober 2024 dan penetapan prioritas tersebut bertujuan untuk mengisi kebutuhan tenaga honorer di sektor-sektor penting. Lantas, apa saja 3 kategori pelamar yang menjadi prioritas? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan pengumuman melalui surat PLT Kepala BKN nomor 6610/B KS.04.01-SD/K-2024, pelamar yang masuk dalam kategori prioritas memiliki peluang lebih besar untuk lolos. 3 kategori yang mendapat prioritas adalah 1. Ex tenaga honorer kategori 2 atau THK2, yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. 2. Non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. 3. Pegawai non-ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah setidaknya selama 2 tahun terakhir tanpa putus. Prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Kami jelaskan selanjutnya, yaitu prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Untuk seleksi P3K di jabatan fungsional guru di pemerintah daerah, Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 menetapkan beberapa kategori pelamar prioritas dengan urutan sebagai berikut. 1. Pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K jabatan fungsional guru 2021 tapi belum lolos di periode sebelumnya. 2. Guru ex-THK2, yaitu guru yang pernah terdaftar dalam kategori tenaga honorer K2 atau honorer K2. Kemudian yang ketiga,
guru non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik, serta telah aktif mengajar selama minimal 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. 5. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang telah terdaftar dalam database lulusan PPG Kemendikbudristek. Selanjutnya yaitu prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional bidan. Skema prioritas untuk jabatan fungsional bidan diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 349 tahun 2024 dengan kategori pelamar prioritas sebagai berikut. 1. Pelamar lulusan D4 bidan pendidik yang lulus seleksi P3K 2023. 2. XTHK 2. 3. Pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. 4. Pegawai non-ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun terakhir tanpa putus. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyatakan banyak formasi yang dibuka di berbagai dinas. Menurut beliau, jika para honorer tidak membatasi diri untuk hanya fokus pada formasi di dinas atau SKPD tempat mereka bertugas, maka peluang honorer untuk mendapat formasi yang cocok akan lebih besar. Suharmen juga menegaskan bahwa pentingnya agar tenaga honorer tidak terpaku pada formasi di dinas asal mereka saja. Karena itu dia menyarankan agar tenaga honorer pemeriksa formasi di dinas yang lain dalam lingkup Pemda yang sama guna meningkatkan kesempatan mendapatkan posisi yang sesuai. Dia menghimbau honorer harusnya tak ragu untuk mendaftar seleksi P3K 2024 jika ingin memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Karena apabila tenaga honorer tidak mendaftar pada formasi yang tersedia, maka mereka akan kehilangan kesempatan diangkat sebagai P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat tapi tidak mendaftar P3K 2024, maka ada konsekuensinya. Nantinya jika tidak mendaftar maka akan diberhentikan atau di PHK per Januari 2025. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.